Bu Erita, maaf di Bu Erita, tolong di itu dulu Bu, unmute tadi aku udah. Bisa ya. Selamat pagi, Oma dan Opa-opa, juga rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan lansia, walaupun lewat virtual, tapi tidak mengurangi makna dari ibadah kita hari ini. Kita yakin dan percaya Allah hadir bersama kita di tempat kita masing-masing. Adapun tema Paskah Lansia pada hari ini adalah pulih dari kemuraman. Sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita hening sejenak. Saya persilakan untuk Ibu Teli Wibowo. Bu Teli. Masih di mute. Dari kubur yang gelap, Kristus telah bangkit. Menghadirkan terang pengharapan, mengalahkan kuasa maut, menyatakan penebusan dosa bagi dunia. Dari kubur yang terbuka, Kristus telah bangkit. Kabar sukacita diberitakan oleh Maria kepada murid bahwa tak sia-sia menjadi percaya. Kubur lagi punya kuasa, Kristus telah bangkit, membawa kemenangan iman, memberikan kuasa untuk hidup sejati. Karena kasih Allah sungguh telah terbukti. Sudah, Bu Erita? Ya, Bu. Bajunya bagus-bagus ya. Kok nggak ada suara? Bilang. Suaranya nggak ada Bu Novita. Kita bersyukur menghayati kebenaran.
Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai persekutuan lansia pagi ini, ya Bapa. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan untuk jalannya persekutuan lansia mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya persekutuan kami ini, ya Bapak. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kita akan membacakan nats ayat Alkitab. Karena begitu Lili suaranya ke mute ya kayaknya. Bu Lili, silahkan. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan menjalankan persekutuan lansia kami untuk merayakan Paskah. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bagi setiap kami, memberikan kami sukacita dan juga pengharapan bahwa Engkau sungguh adalah Kristus yang bangkit, yang hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami untuk siap mendengar firman-Mu. Amin. Ya, Om Apa sekalian, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merayakan Paskah. Ya, ngomong-ngomong, selamat Paskah, Om Apa. Ya, semoga di Paskah tahun ini kita semua bersemangat dan merasakan ya kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Tadi pagi kita bersapa-sapa begitu ya, saya belum dengar kita bilang selamat Paskah, mungkin karena sudah hampir 2 minggu ya berlalu Paskahnya. Nah, namun kita di Lansia melaksanakan Paskah pada hari ini ya, kita merayakannya. Nah, Bapak sekalian, pada hari ini tema kita adalah tentang pulih dari kemuraman.
Ya, pulih dari kemuraman. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Nah, saya akan pasang ini ya, video pembacaan Alkitab dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 untuk kita ikuti bersama. Sebentar. Pada hari itu juga Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu?" Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nggak ada. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Baik, Om Opa sekalian, ya, sebuah kisah tentang perjalanan Emmaus yang diceritakan menurut Injil Lukas. Nah, Ibu Bapak, Om Opa sekalian, kita mengenali kisah tentang perjalanan ke Emmaus sebagai
salah satu dari masa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu. Dan ketika Tuhan menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus, kita mendapati cerita tadi bahwa mereka itu berjalan di dalam keadaan sedih dan kecewa, begitu ya, dalam keadaan muram. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu mereka berhenti, lalu dengan muka muram, gitu ya, muka muram mereka menjelaskan tentang apa yang mereka ketahui mengenai peristiwa Yesus Kristus. Nah, Alkitab berkata bahwa mereka muram. Apa yang menjadikan mereka muram? Karena mereka berharap ya, tadinya bahwa Yesus itu akan menjadi seorang Mesias yang menjadi penyelamat bagi mereka. Dan di dalam gambaran mereka, ya Mesias tidak akan mati, tapi akan tampil, membebaskan bangsa mereka, dan membuat mereka menjadi bangsa yang berjaya kembali, dan tidak menjadi berada di bawah kekaisaran Romawi yang ada pada saat itu. Di dalam pemahaman mereka tentang Mesias ini adalah seorang yang bisa mendobrak ya kehidupan supaya menjadi lebih baik. Seorang yang namanya akan selalu menjadi satu kekuatan bagi banyak orang ketika mendengarnya. Pahlawan yang mereka bisa agung-agungkan. Dan bukan seorang yang mati di atas kayu salib. Namun demikianlah kedua orang murid ini, dan Alkitab mengatakan bahwa salah satunya adalah Kleopas. Mereka mendapati kenyataan bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian kuburnya kosong begitu. Ada kekecewaan di situ. Ada pengharapan yang ternyata gagal. Apa yang mereka pikirkan, apa yang membuat mereka merasa senang tadinya menjadi hilang dan lenyap. Dan mereka menjadi orang-orang yang muram. Bukan hanya Kleopas dan temannya yang berjalan, tapi kemuraman itu juga dirasakan dan dialami oleh murid-murid yang lain, dan bahkan juga mungkin oleh semua orang yang mengenal Yesus ketika ia hidup. Orang-orang yang pernah disembuhkan, orang-orang yang pernah diselamatkan, orang-orang yang pernah diajar, orang-orang yang pernah melihat kehebatan-kehebatan Yesus lalu kemudian menjadi patah semangat, putus asa, kecewa, muram. Karena harapan mereka hilang. Nah, namun apa yang kemudian terjadi dalam perjalanan ke Emmaus itu, maka Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan, Kristus yang bangkit menjelaskan kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu tentang apa yang sebenarnya tertulis tentang Mesias di dalam kitab para nabi. Dan bahwa memang yang terjadi dengan Yesus menjadi penggenapan dari apa yang dinyatakan di dalam kitab-kitab para nabi. Dan karenanya juga ada sebuah kebangkitan. Ketika peristiwa perjamuan makan dilakukan, maka Alkitab mengatakan bahwa kedua murid ini kemudian terbuka matanya. Namun kemudian Yesus hilang gitu ya. Tadi di video itu digambarkan celing tiba-tiba hilang begitu ya. Dan mereka kemudian tahu bahwa oh, yang mereka jumpai adalah Kristus yang bangkit. Nah, itu sebabnya ketika di dalam perjalanan itu hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Kristus. Oma-opa sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup yang kita lewati, nah kita lihat nih ya gambarnya, jalanannya enak nggak nih ya, Oma-opa kira-kira? Enak nih ya, nggak kayak trotoar di Jakarta jalanannya, aman gitu ya, bersih, lalu lurus-lurus gitu ya, dan pemandangannya juga bagus gitu ya. Nah, kalau kita berjalan di jalan yang seperti ini tentu rasa lebih menyenangkan daripada di
jalan trotoar Jakarta begitu ya, naik turun, naik turun, naik turun, bisa kesandung gitu. Apalagi kalau jalan-jalannya nih di saat udara lagi adem, cuacanya enak, ada angin sepoi-sepoi gitu ya, tentu menyenangkan. Nah, dalam perjalanan kehidupan yang kita lewati ada banyak hal yang bisa kita lalui. Ketika perjalanan-perjalanan itu terasa mudah, maupun ketika perjalanan-perjalanan itu terasa sulit. Perjalanan-perjalanan yang membuat kita merasa langkah kaki jadi ringan, tapi ada perjalanan yang kadang membuat langkah kaki kita menjadi harus berhati-hati. Namun sama seperti kisah tentang Kristus yang bangkit, yang menemani kedua murid yang berjalan. Demikianlah kehadiran Tuhan Yesus bagi setiap kita. Bahwa Tuhan Yesus hadir menemani kita melewati seluruh perjalanan kita. Dan bahkan bukan hanya bicara tentang perjalanan yang sedang kita tempuh, namun perjalanan yang telah kita tempuh dan akan kita tempuh ke depannya. Dan karenanya kita mau meyakini bahwa Tuhan Yesus yang memegang masa lalu kita, Tuhan juga yang memegang masa depan kita. Semua hal yang terjadi di masa lalu mungkin ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita tidak mengerti. Seperti dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini. Mereka nggak mengerti kenapa peristiwa penyalipan itu terjadi. Kenapa kubur itu menjadi kosong. Di dalam kehidupan kita ada. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kadang sulit untuk kita mengerti. Sulit untuk kita pahami. Yang kemudian membuat kita menjadi kecewa. Yang membuat kita menjadi terluka. Yang membuat kita bahkan menjadi putus asa. Tapi sebagaimana perjalanan ke Emmaus itu, ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan yang menemani, Tuhan akan membukakan mata kita untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup kita. Agar kita bisa mengerti masa lalu kita. Dan bahkan agar kita bisa memiliki pengharapan untuk masa depan kita. Di dalam situasi pandemi pada saat ini, tentu banyak hal yang kadang membuat kita menjadi bertanya-tanya, kecewa. Ini kapan selesainya virusnya? Ini udah divaksin, tapi kok belum bisa ke gereja? Atau juga ada banyak hal yang mungkin kita jalani masih sulit bersama keluarga kita, belum bisa ketemu. Hal-hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi kecewa di dalam perjalanan hidup kita. Namun peristiwa Paskah kebangkitan Kristus kiranya menjadi pengingat kita kembali bahwa pengharapan hidup kita ada bersama Tuhan. Yang tidak meninggalkan kita, Tuhan yang akan menolong kita memahami hal-hal yang terjadi, dan Tuhan yang menolong kita punya pengharapan ke depan. Kita belum tahu kapan pandemi bisa betul-betul selesai, mungkin 2 tahun, 5 tahun, orang mengatakan demikian ya, para ahli. Kapan kita bisa ke gereja lagi, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, masih dibahas ya, masih disiapkan berbagai hal, lihat kondisinya. Kapan kita bisa ke sana sini lagi dengan perasaan lebih aman. Saat ini karena sudah divaksin justru kita harus lebih berhati-hati ya. Tadi Dokter Tria mengingatkan di depan. Nah, ada hal-hal yang saat ini kita jalani, namun biarlah kiranya saat ini kita memiliki harapan, pengharapan bersama dengan Kristus
yang menemani kehidupan kita. Kristus yang mengubah kita dari seorang yang bermuka muram menjadi bermuka bahagia. Mau apa? Mau yang gambar yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Ya pasti yang ini dong ya, yang senyum, mukanya senyum. Nah, kalau mukanya muram, muka muram ini bukan hanya sekedar muka, raut muka yang muram, tapi muka yang muram membuat hati juga muram. Dan hati yang muram membuat muka juga jadi muram, gitu ya. Karena saling berkaitan tuh antara tubuh kita dengan hati kita. Namanya sebuah ayat yang sangat tentu kita kenal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita gembira, maka tubuh kita juga gembira, kita akan tersenyum. Ketika kita tersenyum, maka hal itu akan membuat hati kita gembira. Apa nih yang membuat kita gembira? Hal yang membuat kita gembira adalah karena Kristus sudah bangkit. Bahwa Tuhan menemani kita di dalam perjalanan hidup yang kita lewati. Untuk menolong kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu, hal-hal di masa lalu yang telah berjalan, yang telah kita lewati, dan semua kita hayati berada bersama dengan Tuhan yang menemani seluruh perjalanan kita. Juga ketika kita menghayati tentang kehidupan kita ke depan, seberapa panjang pandemi ini, seberapa lama kondisi ini, bahkan seberapa panjang usia kita ke depan. Mari memiliki pengharapan bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang akan terus menemani kita berjalan. Tuhan yang akan mampu membuat kita menjadi orang-orang yang bermuka gembira, berbahagia, karena kekuatan, pengharapan, perlindungan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Om Opa ada satu buah lagu nih, ya. Om Opa tahu lagu ini? Ini lagunya sederhana, nggak ada musiknya, tapi kita mau coba nyanyikan sama-sama ya. Lagunya begini, Om Opa. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Lagunya sederhana ya. Kita mau bernyanyi lagu ini sambil memakai gerakan, ya, gerakan tersenyum, ya, dan bermuka gembira, angkat tangan dan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, berjabat tangannya gimana nih? Kan nggak kelihatan nih ya teman-temannya. Ya, kita berjabat tangan ke depan aja begitu ya. Nah, ke depan layar kita masing-masing. Jadi bisa berjabat tangan secara virtual. Gitu ya. Mari kita menyanyikan lagu ini, Om Opa sekalian. 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, gembira. Ya, sekali lagi ya kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, gembira.
gembira. Opa sekalian, ketika kita senyum dan bermuka gembira gitu ya, bukan hanya soal wajah kita, tapi hati kita juga dibuka ya. Hati kita menjadi lebih lega, dan biarlah kiranya hati kita terbuka untuk membiarkan kuasa Tuhan masuk ke dalam hati kita, memberi kita pengharapan bahwa kehidupan kita ada bersama dengan Tuhan yang berjalan menemani kita. Perjalanan ke Emmaus bukan hanya Kleopas dan muridnya yang berjalan bersama dengan Kristus yang bangkit. Setiap kita, oma opa semua, berjalan dengan Kristus yang bangkit, yang menemani kita. Sekalipun dalam perjalanan itu kita merasa sendiri, namun biarlah mata iman kita terbuka, hati kita berkobar-kobar, karena kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita, yang terus menjaga kita semua. Maka perjalanan ke Emmaus adalah tentang perjalanan setiap kita yang ada bersama dengan Tuhan. Selamat Paskah, Oma Opa sekalian, dan kiranya Tuhan dapat memulihkan setiap kita, memberikan sukacita dan pengharapan untuk menjalankan kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan sebuah persembahan pujian dari paduan suara Gita Indah. Kiranya
Doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Stira. Ya, mari Bapak Ibu, Oma-Oma, Oma-Opa, kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur di hari ini sekali lagi kami diingatkan bahwa lewat anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang mati dan bangkit, kami boleh beroleh juga anugerah bahwa dalam Kristus kami punya kekuatan. Kekuatan ketika Kristus bukan hanya ada di surga dalam kemenangan bersama Allah Bapa, tetapi juga berjalan bersama kami. Seperti ia sudah berjalan bersama para murid-muridnya. Kami mau berserah, kami mau belajar berserah kepada Tuhan di tengah segala situasi, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi, di tengah pandemi yang belum kami ketahui kapan akan berakhir. Kami percaya Tuhan akan terus berjalan bersama kami dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis, dalam segala hal Tuhan yang akan berjalan bersama kami, menguatkan dan memimpin kami. Karena itu kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk para lansia, anak-anak yang selama pandemi tidak bisa juga berkumpul bersama dengan umat Tuhan yang lain. Kami mohon kekuatan, mohon penghiburan buat mereka, berikan sukacita dalam segala keterbatasan yang ada, pakai segala cara yang mungkin untuk mengumpulkan mereka di ruang-ruang virtual, bersekutu bersama, berbagi kasih dan berbagi cerita. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami yang tengah berupaya menangani pandemi ini, khususnya untuk perluasan proses vaksinasi. Biarlah semua proses yang terjadi boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami. Saya berdoa untuk mereka-mereka yang ada di garis depan melayankan vaksinasi ini, beri kekuatan, lindungi, sertai keluarga mereka. Saya berdoa juga untuk orang-orang yang mestinya sudah bisa menerima vaksin, juga bisa menerimanya dengan penuh sukacita dan penuh kepercayaan. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kami semua yang ada di sini, kami percaya Tuhan akan terus beserta dengan kami, memimpin kehidupan kami. Karena itu kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang dalam kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Ibu Weli, untuk Ibu Liliana Teja, untuk Ibu Cut Nyit Kyun, untuk Ibu Listiani Sudibyo, untuk Ibu Erna, untuk Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsih, untuk Bapak Prasetya. Kami mau berdoa agar mereka terus Tuhan kuatkan dan Tuhan sertai keluarga yang mendampingi mereka. Tapi kami juga mau bersukacita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret yang sudah kami lewati. Saya berdoa untuk bersyukur untuk Ibu Since, untuk Ibu Suryawati, untuk Ibu Melianawati, untuk Ibu Luciana, Ibu Meliana, Ibu Inggit, Ibu Puspitasari, Ibu Hiani, Ibu Winanda, Ibu Mariati, Ibu Marliana, Ibu Titin Maria, Ibu Lani, Ibu Lili, Ibu Ita Raharjo, dan Ibu Sri Sunarsi. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan di tahun yang akan mereka jalani. Saya percaya berkat dan sukacita Tuhan akan terus hadir di tengah kehidupan mereka dan keluarganya. Inilah doa kami ya Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang juga sudah mengajarkan kami semua untuk boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih buat Pendeta Novita untuk firman-Nya, juga untuk Pendeta Stira untuk doa syafaatnya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun nats persembahan terambil dari Mazmur 118 ayat yang 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rita, videonya mati. Sebelum kita berdoa,
ungkapan syukur bisa dilakukan dengan cara transfer, atau apabila Oma dan Opa tidak bisa transfer, bisa menghubungi pengurus dari Komisi Lansia. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kebangkitan-Mu telah mengobarkan semangat kami untuk terus menyampaikan kabar sukacita dan damai sejahtera pada dunia. Terima dan layakanlah persembahan ini menjadi salah satu cara agar dari sejahtera Tuhan dapat semakin disebarluaskan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup akan disajikan video dari paduan suara anak. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berdoa saya bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Kuasa kuburnya nyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus telah haleluya. Dahan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan magelang, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Ya, mari Oma Opa kita menaikkan doa tutup kita, lalu kemudian nanti kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami dapat terus bersukacita, berpengharapan dalam kehidupan kami, sekalipun masa Natal telah berlalu ya Tuhan, namun kiranya kuasa kebangkitan Tuhan terus menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami tahu dan percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Kami akan meneruskan kehidupan kami di dalam hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun ke depan bersama dengan Engkau yang terus ada dan menyertai kami. Tuhan, berkatilah kami di hari ini, juga di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih. Di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan, Paskah kita telah selesai. Om Opa sekalian, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semuanya. Berkati juga, Bu keluar Novita. dulu ya. Ya. Kita mau foto dan ada pengumuman dari Ibu Bu Novita, Ketua. Bu Erita bisa di spotlight nggak? Hah? Bu Erita. Ya. Monggo, Nah, Bu Erita. Om Opa, jangan pada keluar dulu ya. Kita mau foto bersama. Terus juga kita akan mendengarkan pengumuman dari Bu Tria selaku Ketua dari Komisi Lansia. Karena pengumumannya banyak sekali hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya. Mari kita berfoto dulu. Kita foto. Bu Tria, videonya mati. Oh iya. Oke. Yang foto siapa ya? Udah difoto, Bu Nov? Yang foto siapa ya, Bu? Oke. Udah saya fotoin. Oh iya. Kita tunggu. Ada beberapa yang belum nyala. Tolong dinyalain aja untuk Ayo, Oma Opa dibuka. Videonya dibuka. Ya, udah. Dah. Terima kasih Pastira. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pastira juga Pak Roni, ada Bu Swatami di sini. Terima kasih atas kehadirannya serta Oma Opa. Hari ini pengumumannya memang agak banyak menyangkut kegiatan kebersamaan kita pada tanggal 30 nanti. Bentar ya, saya buka contekannya dulu. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi Oma dan Opa yang sudah memberikan persembahan untuk persembahan, baik itu persembahan Paskah ataupun persembahan untuk aksi Paskah dalam pembelian tempat tidur di Rumah Sakit Ukrida. Biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan Oma dan Opa, dan biarlah kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Yang pertama, kita tanggal 30 April, nanti kita bertemu lagi pada tanggal 30 April, kita akan mengadakan kebersamaan tentang Microgreen. Jadi Microgreen itu, Bu Novita, videonya ada nggak ya? Apa nanti kita share di grup aja ya? Nanti saya share di grup ya, video-video tentang Microgreen, tapi kalau Bu Novita ada, boleh di-share, Bu. Nah, pendaftaran terakhir Microgreen itu hari ini kalau bisa ya. Hari ini terakhir bagi yang mau ikut acara kebersamaan. Hari ini terakhir mendaftar untuk ikut kegiatan. Karena kami harus mengingatkan suaranya double. Yang satu. Nah, aku pakai cuma satu kok. Jadi bingung. Suaranya bergema. Bentar, Bu, sebentar. Bu Tria, saya mute all aja. Bu Tria, silakan buka mikrofon.
Oke deh, iya benar Pak. Nah, ya. Oke. Baik, kemudian hari ini terakhir untuk pendaftaran acara kebersamaan Microgreen kita, karena kami harus mempersiapkan segala sesuatunya dan pengirimannya juga. Kalau yang jauh, tolong diberikan alamat yang lengkap supaya kami tidak salah ya. Saya sampai kepada orang Melur ada nggak ya hari ini ya? Saya juga baru ingat nih orang Melur. Kira-kira ada yang hadir nggak? Boleh tunjuk tangan. Nanti biar pengurus yang ini ya, yang cek ya. Apakah ada yang dari gereja lain? Biar kita bisa bersama-sama menyapanya. Ada. Dari mana ya? Saya dari Gereja Katolik. Oh, oke. Ya, Bu Vince Dengan dari Ibu? Gereja Katolik lama. Dengan Ibu siapa? Vince. Oke, Bu Vince, selamat bergabung. Kami mengharapkan kehadiran Ibu lagi ya di 2 minggu yang akan datang setiap persekutuan lansia. Baik, Opa, ibadah kita sudah selesai, tapi biarlah tidak hanya selesai di sini ya, tapi kita terus bisa mengikuti ibadah-ibadah lansia. Lihat Kalau yang suruh bawa apa tuh? Waktu Microgreen suruh bawa sendok kan ya? Enggak. Ya, nanti untuk Microgreen, Ibu Bapak menyiapkan sendok dan air saja. Selebihnya perlengkapan untuk Microgreen kami yang menyiapkan. Hanya menyiapkan sendok bebek ya Bu Novita ya? Sendok bebek sama air. Sendok plastik lah. Sendok Ya, Bu plastik. Tria, aku jelasin aja ya. Oke, ya, benar-benar. Bentar ya. Meliana punya cucu ya. Ada videonya Bu Novita? Ya, bentar. Oke. Bentar. Gimana berhentiinnya? Ya, sebentar. Itu nggak mau mati ya? Ya, ini aja deh. Ya, jadi untuk Microgreen nanti siap Oma Opa akan dapetin satu paket seperti ini ya. Jadi ini tempat buat kita menanam microgreennya nanti, dan di paket ini sudah ada tanahnya. Jadi nanti udah ada tanahnya itu dia dengan kokopit ya Oma Opa. Kokopit itu seperti dari kelapa begitu ya. Jadi sabutnya begitu ya, sabutnya kelapa dibuat untuk media tanam. Nah, nanti akan ada dua bungkus tanah kokopit yang akan diberikan, lalu kemudian juga satu bungkus bibit-bibit ya, bibit-bibit bayam yang akan kita tanam. Ya, lalu kemudian nanti satu buah sendok bebek. Kebetulan saya punya banyak stok sendok bebek. Nah, jadi ketahuan sering beli nasi kuning. Nah, jadi Oma Opa, nanti satu paket ini akan dikirimkan ke rumah Oma Opa untuk kita kemudian menanam pada tanggal 30 nanti. Nah, nanti saat pelaksanaan yang tinggal Oma Opa siapkan adalah 1 gelas air untuk kita menyiram kokopitnya sebelum kita taruh benihnya, gitu ya. 1 gelas air, nggak usah air matang juga sih, air ini keran nggak apa-apa gitu ya, kan kita cuma buat tanam. Seperti itu. Nah, jadi nanti saat kita bertanam yang disediakan Oma Opa hanya 1 gelas air dengan paket Microgreen yang akan dikirimkan ke rumah Oma Opa sekalian. Daftarnya ke Ibu Tria paling lambat hari ini gitu ya Bu ya? Hari ini aja Bu. Ya, lalu kemudian akan dikirim-kirimkan. Kalau yang udah pernah daftar lagi nggak Bu?
Nggak Nggak usah. usah Bu, kami udah punya datanya. Yang belum aja kan takutnya masih ada yang Yang belum ketinggalan. aja ya. Ya, Ya, tapi kalau bisa oke. yang memang Terima minta kasih. dikirimkan, berikan alamatnya yang jelas gitu supaya kami bisa supaya tidak nyasar lah gitu ya, supaya bisa diterima dengan baik. Oh iya, oke. Ya, Baik. yang Terima memang minta kasih. dikirimkan, yang agak jauh, tolong memberikan alamatnya sejelas-jelas. Nanti kami kalau yang jauh sekali seperti dulu Bu Melani kami kirimkan kan via JNE ya, atau via Gojek boleh. Pokoknya yang penting harus alamatnya jelas. Kalau yang orang gereja Pak Petrus, Pak Ratin sudah hafal. Nah, ini videonya ketemu Bu, mau ditampilin? Nggak apa-apa Bu, sebentar aja nanti. Sabut Kalau kelapanya sudah dikasih nanti. Sabut kelapa. sudah dikasih. Pokoknya lengkap Uti. Ya. Kita lihat videonya dulu ya. Makasih. Yuk, makasih Bu Tria. Ya. Saya ikut ya Bu Tria ya. Ini. Bu Nov suaranya nggak ada. Suami dari Pendeta Novita. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana kita mengkonsumsi sayur dengan menanam sendiri secara mudah, murah, tapi cukup meriah. Kita tahu sayur itu ada berbagai macam jenis. Kalau ini sayuran kita biasa beli di tukang sayur, sayur dewasa yang harus kita simpan di kulkas supaya dia tetap segar. Kemudian ini ada yang namanya baby green, kita biasa sebut baby pakcoy atau baby kailan, dan ini adalah Sorry kepencet. dengan menanam sendiri secara mudah, murah, tapi cukup meriah. Shalom. Kita tahu sayur itu ada berbagai macam jenis. Suami dari Pendeta Novita. Kalau ini sayuran, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sayur, bagaimana kita mengkonsumsi sayur dewasa yang harus kita simpan di kulkas sendiri supaya dia tetap segar secara mudah. Kemudian ini ada yang namanya baby green, tapi cukup meriah. Kita biasa sebut baby pakcoy. Kita tahu atau sayur itu ada berbagai macam jenis, dan ini adalah kecambah. Kalau ini atau sayuran sebagai toge. Kita biasa beli di antara dua ini ada yang disebut sayur dewasa microgreen yang harus kita simpan di kulkas supaya dia tetap segar. Kemudian ini ada yang namanya baby green. Kayaknya videoku error deh Bu Tria. Mau apa nanti di grup aja deh ya. Nanti kita share di grup aja Bu. Nanti kita share di grup ya. Share di grup. Oke. Biar oma-oma juga tidak terlalu lama. Baik. Oma-opa, saya rasa cukup sekian ibadah Paskah kita hari ini. Nanti untuk selanjutnya kita pengumuman-pengumuman yang penting saya share di grup. Atau ada yang mau bertanya tentang ini microgreen?